Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat muhajirin dari Bani Zahrah, termasuk dalam sahabat as-sabiqunal awalin, sahabat yang memeluk Islam pada masa awal didakwahkan. Perawakan tubuhnya pendek dan kurus, tidak seperti umumnya orang-orang Arab di masanya. Tetapi dalam hal ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam hal Al-Quran, ia jauh melampaui para sahabat pada umumnya. Kisah keislamannya cukup unik, karena ia melihat dan mengalami secara langsung mujizat Rasulullah ketika masih remaja. Abdullah bin Mas'ud bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth, salah seorang tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saat sedang bekerja di suatu padang, dia didatangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar yang sedang kehausan dan meminta susu. Tetapi karena hanya melaksanakan amanah mengembalakan, Abdullah bin Mas'ud pun tidak bisa memenuhi permintaan itu. Karena memang sedang kehausan, Rasulullah SAW meminta atau meminjam anak kambing betina yang belum digauli pejantan, yang tentunya tidak mungkin mengeluarkan air susu. Ibnu Mas'ud remaja memenuhi permintaan beliau tersebut. Setelah anak kambing itu diletakkan di depan Nabi SAW, beliau mengikat dan mengusap susunya dan berdoa dengan kata-kata yang tidak difahami. Sungguh ajaib, kantung susunya jadi penuh dengan air susu. Abu Bakar datang dengan membawa batu cekung dan memerah air susunya. Abu Bakar meminum susu tersebut sampai kenyang, kemudian memerah lagi dan memberikan kepada Ibnu Mas'ud. Dan terakhir, Abu Bakar memerah lagi untuk Rasulullah SAW. Setelah selesai minum, beliau berkata, "Menghempislah." Seketika kantung susu anak kambing itu mengempis kembali seperti semula, dan ia berlari kembali ke kumpulannya. Ibnu Mas'ud sangat takjub melihat pemandangan tersebut. Ia mendekati Rasulullah SAW dan minta diajarkan kata-kata yang diucapkan Nabi SAW tersebut. Maka beliau menyampaikan tentang risalah Islamiyah yang beliau bawa. Dan seketika itu Abdullah bin Mas'ud memeluk Islam. Nabi SAW memandang cukup intens kepadanya. Kemudian bersabda, "Engkau akan menjadi seorang yang terpelajar." Tentu saja Ibnu Mas'ud tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Apalagi saat itu, ia hanyalah seorang miskin yang mencari upah dengan menggembala kambing milik orang lain. Tetapi di sela-sela waktu senggangnya, ia selalu mendatangi majelis pengajaran Nabi SAW yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejak sebelum beliau menggunakan rumah Arkam bin Abi Arkam, sedikit demi sedikit pengetahuannya makin bertambah. Bahkan dengan cepat ia mampu menghafal dan menguasai wahyu-wahyu, yakni Al-Quran. Suatu ketika, Rasulullah SAW ingin ada seseorang yang membacakan Al-Quran kepada orang Quran, karena mereka belum pernah mendengarnya. Dan ternyata Abdullah bin Mas'ud yang mengajukan dirinya. Tetapi Nabi SAW mengkhawatirkan keselamatannya. Beliau ingin orang lain saja yang mempunyai kerabat kaum Quraisy yang bisa memberikan perlindungan jika ia disiksa. Tetapi Ibnu Mas'ud tetap mengajukan diri, bahkan setengah memaksa, sambil berkata, "Biarkanlah saya, ya Rasulullah. Allah pasti akan membela saya." Sungguh suatu semangat besar yang didorong jiwa muda yang berapi-api, sehingga kurang mempertimbangkan keselamatan dirinya dan
Tanpa menunggu lagi, ia berjalan ke majelis pertemuan kaum Quraisy di dekat Ka'bah, dan Nabi SAW membiarkannya. Sampai di sana, ia berdiri di panggung atau mimbar di mana orang-orang Quraisy biasanya melantunkan syair-syair mereka dan mulai membaca ayat-ayat Quran dengan mengeraskan suaranya. Yang dibacanya adalah surah Ar-Rahman. Orang-orang kafir itu memperhatikan dirinya sambil bertanya, apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin itu? Saat itu mereka belum mengetahui kalau Ibnu Mas'ud telah memeluk Islam. Jadi mereka membiarkannya saja untuk beberapa saat lamanya. Salah satu dari orang Quraisy itu tiba-tiba berkata, sungguh, yang dibacanya itu adalah apa yang dibaca oleh Muhammad. Mereka pun bangkit menghampiri dan memukulinya hingga babak belur. Namun, selama dipukuli, ia tidak segera menghentikan bacaannya, sebatas ia masih mampu melantunkannya. Ketika mereka berhenti memukulinya, ia segera kembali ke tempat Nabi dan para sahabat berkumpul melihat keadaan tubuhnya yang tidak karuan akibat pukalin-pukalin tersebut. Salah seorang sahabat berkata, inilah yang kami khawatirkan akan terjadi pada dirimu. Tetapi dengan tegar Ibnu Mas'ud berkata, sekarang ini tak ada lagi yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah tersebut. Jika tuan-tuan menghendaki, esok saya akan mendatangi mereka lagi dan membacakan lagi surah lainnya. Mereka berkata, cukuplah sudah, engkau telah membacakan hal yang tabu atas mereka. Nabi SAW hanya tersenyum melihat perbincangan di antara sahabat-sahabat beliau, tanpa banyak memberikan komentar apa-apa. Peristiwa tersebut menjadi pertanda awal dari apa yang diramalkan oleh Rasulullah SAW. Ia akan menjadi seorang yang terpelajar, yakni dalam bidang Al-Quran dan ilmu keislaman lainnya. Sungguh suatu lompatan besar dari seorang buruh upahan penggembala kambing, miskin dan terlunta-lunta, tiba-tiba menjadi seseorang yang ilmunya dibutuhkan banyak orang, khususnya dalam bidang Al-Quran. Ia memang hampir tidak pernah terpisah dengan Rasulullah SAW. Pengetahuannya terus tumbuh dan berkembang dalam bimbingan beliau. Ia mendengar 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Rasulullah SAW. Dan tidak ada sahabat lainnya yang sebanyak itu mendengar langsung dari Nabi SAW. Ia juga selalu merekam, mengingat peristiwa demi peristiwa yang berhubungan dengan surah-surah Al-Quran. Jika ia mendengar kabar tentang seseorang yang mengetahui suatu peristiwa yang berhubungan dengan Al-Quran yang ia belum mengetahuinya, segera saja ia memacu untanya untuk menemui orang tersebut demi melengkapi pemahamannya tentang kemampuannya di bidang Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti ketika diturunkannya, hendaknya ia mendengar bacaan Al-Quran Ibnu Ummi Abdin, yakni Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat seperti saat diturunkan, hendaklah ia membaca seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Beliau juga pernah bersabda, berpegang teguhlah kalian kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Bahkan, tak jarang, Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan suatu surah untuk beliau, dan beliau akan memerintahkannya berhenti setelah beliau tak dapat menahan tangis karena mendengar bacaannya. Beliau seolah dibawa bernostalgia dengan suasana ketika ayat tersebut diturunkan, karena bacaannya memang tepat seperti saat ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Secara penampilan fisik, mungkin Abdullah bin Mas'ud tidak meyakinkan. Perawakan tubuhnya kurus dan kecil, tidak terlalu tinggi, kedua betisnya kecil dan kempes, sehingga pernah menjadi bahan tertawaan beberapa sahabat. Hal itu terjadi ketika ia sedang memanjat dan memetik dahan pohon arak untuk digunakan sikat gigi, siwak oleh Nabi SAW. Sikap mereka ini, beliau bersabda, tuan-tuan mentertawakan kedua betis Ibnu Mas'ud. Padahal di sisi Allah, timbangan kebaikan keduanya lebih berat daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah tertinggal mengikuti pertempuran bersama Rasulullah SAW. Begitu juga beberapa pertempuran pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar. Ketika Perang Badar usai,
Nabi SAW ingin mengetahui keadaan Abu Jahl, maka Abdullah bin Mas'ud pun beranjak pergi mencarinya. Begitu juga beberapa sahabat lainnya. Sebenarnya saat pertempuran berlangsung, beliau telah didatangi dua pemuda Ansyar, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra. Mereka berdua mengaku telah membunuh Abu Jahl. Setelah memeriksa pedang kedua pemuda tersebut, beliau pun membenarkan pengakuan mereka. Hanya saja, beliau ingin memperoleh kejelasan informasinya dan kepastian kematiannya. Ibnu Mas'ud bergerak di antara mayat yang bergelimpangan dan akhirnya menemukan tubuh Abu Jahl yang masih sekarat. Nafasnya tinggal satu-satu. Tubuh Ibnu Mas'ud yang kecil berdiri di atas tubuh Abu Jahl yang kokoh kekar, terkapar. Ia menginjak leher Abu Jahl dan memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya, dan berkata, "Apakah Allah telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Dengan apa ia menghinakan aku? Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang kalian bunuh? Atau justru orang yang kalian bunuh itu lebih terhormat? Andai saja bukan pembajak tanah yang telah membunuhku." Memang, dua pemuda Ansyar yang membunuhnya adalah para pekerja kebun kurma. Mungkin ia merasa lebih berharga jika saja yang membunuhnya adalah seorang pahlawan perang, seperti Hamzah atau Umar. Kemudian ia berkata kepada Ibnu Mas'ud yang masih menginjak lehernya, "Aku sudah naik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing." Ibnu Mas'ud mengerti maksud Abu Jahl. Ia melepaskan injakan pada lehernya. Tak berapa lama kemudian, Abu Jahl tewas. Ia memenggal kepala Abu Jahl dan membawanya kepada Nabi di hadapan beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini kepala musuh Allah, Abu Jahl, demi Allah yang tiada ilah selain dia." Beliau mengucap 3 kali. Kemudian bersabda lagi, "Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan pasukan musuhnya." Ada suatu peristiwa berkesan pada perang Tabuk yang selalu menjadi keinginan dan angen-angen Abdullah bin Mas'ud. Suatu malam ia terbangun dan ia melihat ada nyala api di arah pinggir perkemahan. Ia berjalan ke perapian tersebut dan ia melihat 3 orang bersahabat, Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sedang memakamkan jenazah salah seorang sahabat, Abdullah Julbijadain Al-Muzanni. Nabi SAW berada di lubang kuburan. Abu Bakar dan Umar berada di atas. Ia mendengar beliau bersabda, "Ulurkanlah kepadaku lebih dekat." Nabi SAW menerima jenazah Abdullah tersebut dan meletakkan di liang lahat. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, aku telah ridho padanya, maka ridhoi pula ia olehmu." Melihat pemandangan tersebut, Ibnu Mas'ud berkata, "Alangkah baiknya jika akulah pemilik liang kubur itu." Namun ternyata keinginannya tidak terpenuhi, karena 3 orang mulia yang terbaik tersebut mendahuluinya. Menghadap Allah, ia wafat pada zaman Khalifah Utsman. Dan dalam satu riwayat disebutkan, yang memimpin mengimami sholat jenazahnya adalah sahabat Ammar bin Yasir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa Allahu alam bisawab. Wassalam.